Itu namanya pakar gatoan. Betul. Dia bukan seorang saintis, hanya seorang cocotis atau autis gitu kan. Tapi bisa mengatakan bahwa dia ini seorang pakar sains. Wah, bahwa dia bilang ini adalah sains begini. Kalau kita bicara sains, manusia itu berasal dari kera. Ya, itulah teori-teori yang evolusi dan revolusi itu ya. Kita akan membahas sains, itu hanya pembuka saja, intermezzo saja. Saya mengambil karya seorang saintis. Dia ini lulusan Jepang, ya saya nggak tahu doktor atau apa ini. Namanya Hasanuddin. Hasanuddin ya, kita dengar dulu. Karena gini leh, Quran kan petunjuk, ya petunjuk. Kalau memang Quran itu memuat fakta sains seperti yang diklaim, itu sederhana. Tunjukkan ada orang Islam yang berhasil membuat teori yang belum dirumuskan oleh ilmuwan manapun di dunia, mau kafir mau nggak kafir, yang dia ambil tuh dari Quran. Dari ayat Quran dia ambil, kemudian dirumuskan teorinya dan itu benar. Artinya benar itu bisa dibuktikan fakta-faktanya, ya bisa buktikan dengan eksperimen dan sebagainya. Ada nggak? Ya saya udah umur 56 tahun, sekian tahun juga belajar sains, tidak ada. Tidak ada. Jadi orang yang main gatoan itu mengatakan, oh Quran sudah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun bicara, saintis baru kenalnya sekarang. Itu kan sebetulnya merendahkan kaum muslimin sendiri. Coba bayangin. Kalau benar Quran sudah bicara itu, ada miliaran umat muslim yang hidup baca Quran selama ini nggak ketemu clue-nya, yang nemukan justru orang kafir. Nah terus lu pegang Quran ngapain? Kan gitu masalahnya. Ya. Karena gini leh. Quran kan petunjuk. Ya, petunjuk. Kalau memang Quran itu memuat fakta sains seperti yang diklaim, itu sederhana. Tunjukkan ada orang Islam yang berhasil membuat teori yang belum dirumuskan oleh ilmuwan manapun di dunia. Ya, Bapak ini adalah seorang saintis katanya. Dan dia sudah meneliti dengan baik dan benar bahwa tidak ada seorang Islam pun yang bisa membuat teori bahkan sampai mendapat hadiah Nobel yang berasal daripada Al-Quran itu. Jadi bahwa klaim sekarang ini gatoan katanya. Saya nggak tahu apa arti gatoan. Kalau saya bilang latah saja lah. Tapi kalau Bapak ini mengatakan gatoan itu apa saya nggak tahu ya. Jadi menurut Bapak ini banyak orang yang gatoan ya. Atau latah menurut saya. Dibilang ini saintis gini-gini. Belum ada teori dari seorang muslim pun, seorang Islam pun. Bahkan untuk memperoleh hadiah Nobel pun tidak ada. Kalau memang Al-Quran itu memiliki unsur saintis, maka sudah pasti kata beliau ya, seluruh orang Islam itu miliaran. Sudah banyak penemuan-penemuan Islam, teori-teori Islam. Faktanya apa? Nihi-nihi ketumbar jahe. Nihi-nihi ketumbar jahe. Tidak ada satupun saintis Islam itu yang katakanlah mendapat hadiah Nobel, mendapat ini ya. Tidak ada itu kawan ya. Memang ada sih orang muslim dapat hadiah Nobel. Tapi bukan karena dia menemukan teori dari Al-Quran. Tidak ada itu kawan ya. Nah, sekarang ada lagi yang video berikutnya. Masih dari Bapak ini ya. Ini bicara tentang Adam. Kita lihat dulu. Bisa ngomong. Ya, ini. Orang-orang yang mengklaim bahwa Quran itu ilmiah, cocok dengan sains, ya, sudah membahas berbagai teori jauh sebelum sains membahasnya, itu akan mati kutu, akan gagu, nggak bisa ngomong kalau sudah bicara soal teori evolusi. Pakar gatoan paling top, si Harun Yahya, itu lucu. Dia selalu bilang
Quran itu sesuai sains, Quran itu sesuai sains, memakai apa namanya berbagai teori sains dicocok-cocokkan dengan ayat Quran, tapi di sisi lain menentang evolusi. Dia bilang evolusi itu enggak ada, evolusi itu enggak benar, salah. Ini lucu, dia bukan ilmuwan tapi berani mengatakan teori evolusi itu salah. Ada ribuan ilmuwan yang melakukan riset tentang evolusi, ada begitu banyak bukti yang sudah dikumpulkan oleh ilmuwan, tapi si Harun Yahya ini bilang evolusi itu salah. Tapi tetap ngotot, Quran sesuai dengan sains, gimana ceritanya. Ya, dalam Quran, manusia pertama itu Adam, dibuat Allah dari tanah. Ya. Dalam sains tidak ada manusia pertama. Manusia ini, kita ini Homo sapiens. Sebetulnya selain kita ini ada banyak lagi spesies manusia yang masuk dalam genus Homo. Homo sapiens ini adalah hasil evolusi dari manusia spesies sebelumnya. Ya. Spesies yang pertama itu Homo habilis. Nanti akan saya jelaskan detailnya tentang tiadaan manusia pertama dalam sains. Jadi tidak ada yang namanya Adam dan Hawa. Menurut sains itu nggak ada. Manusia adalah produk evolusi dari spesies sebelumnya. Nah, pada saat berevolusi itu tidak ada misalnya dari spesies sebelum Homo sapiens itu terus ada satu kemudian mencatu, nggak ada. Jadi ada begitu banyak manusia dari spesies sebelumnya yang berevolusi ya secara perlahan, rame-rame aja menjadi Homo sapiens. Ya, bahkan tidak ada batas yang jelas antara Homo sebelumnya dengan Homo sapiens itu nggak ada batas yang jelas. Itu proses yang terjadi secara gradual, seperti anak tumbuh dari anak-anak menjadi remaja sampai dia dewasa. Di mana batasnya yang mengatakan bahwa dia sekarang bukan anak-anak lagi tapi sudah remaja. Kemudian dari remaja itu dia tumbuh jadi orang dewasa. Oh, sampai inilah batasnya, dia tidak lagi remaja, dia sudah dewasa. Enggak. Proses itu terjadi secara gradual. Ada tidak bisa ditarik batas yang tegas. Oh, ini spesies ini Homo sapiens itu nggak bisa. Tapi kembali lagi tadi poin yang paling utamanya, sains tidak mengatakan manusia itu terbuat dari tanah dan tidak ada manusia pertama. Itu aja udah tegas. Soal detail lainnya nanti akan saya jelaskan di video terpisah. Orang-orang yang mengklaim bahwa Quran itu ilmiah, cocok dengan sains, ya, sudah membahas berbagai teori jauh sebelum sains membahasnya, itu akan mati kutu, akan gagu, nggak bisa ngomong kalau sudah bicara soal teori evolusi. Pakar gatoan paling top, si Harun Yahya, itu lucu. Dia selalu bilang Quran itu sesuai sains, Quran itu sesuai sains, memakai apa namanya berbagai teori sains dicocok-cocokkan dengan ayat Quran, tapi di sisi lain menentang evolusi. Dia bilang evolusi itu enggak ada, evolusi itu enggak benar, salah. Ini lucu, dia bukan ilmuwan tapi berani mengatakan teori evolusi itu salah. Ada ribuan ilmuwan yang melakukan riset tentang evolusi, ada begitu banyak bukti yang sudah dikumpulkan oleh ilmuwan, tapi si Harun Yahya ini bilang evolusi itu salah. Tapi tetap ngotot, Quran sesuai dengan sains, gimana? Ya, itu namanya pakar gatoan. Betul. Dia bukan seorang saintis.
Hanya seorang cocotis atau autis gitu kan. Tapi bisa mengatakan bahwa dia ini seorang pakar sains. Wah, bahwa dia bilang ini adalah sains begini. Kalau kita bicara sains, manusia itu berasal dari kera. Ya, itulah teori-teori yang evolusi dan revolusi itu ya. Manusia berasal dari kera. Ya, Darwin, teori Darwin. Tapi kawan, Al-Quran memang sangat saintis. Nah, sekarang kita baca dulu di Al-Baqarah ya 65. Dikatakan begini. Ya. Inilah saintis yang sering mereka agung-agungkan bahwa ini saintis. Dibilang begini. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang inah. Jadi asal usul kera, kalau di dalam Quran itu berasal dari manusia yang terkutuk, yang tidak melaksanakan hari Sabat. Jadi kalian sudah membaca ini, pakar-pakar gatoan itu. Nah ini kawan, bahwa sumber asal usul kera itu dari manusia. Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan sains. Ya, mereka sok-sok saintis, nggak ngerti apa arti sains. Dan mana ada teori di dalam sains yang mengatakan kera itu berasal dari manusia, nggak ada. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Apakah ini sungguh kok nggak tahu kok. Jadi kera mereka ya kera yang hina. Kera yang hina itu bagaimana? Kita pun tidak tahu kawan. Kera itu ya hewan. Apalagi yang mau dihinakan kepada kera? Apakah dia menjadi kera kasta terendah? Memang kera ada kasta-kastanya. Mana sainsnya? Kan begitu ya, kita hanya bicara itu. Kemudian surah 5 lagi. Sabar ya. Kalian akan lucu-lucu juga kalian kalau ikut apa ini ya. Membacanya ini. Kita hanya membacakan aja ya. Karena mereka yang bilang sain, apalagi Donditan. Sok-sok bilang sain, gatoan ya. Pakar gatoan. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi kawan. Jadi asal usul babi itu dari manusia juga. Dan orang yang menyembah togut. Tagut mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kawan-kawan, kera dan babi itu berasal dari manusia. Apakah itu juga saintis? Dari mana jalannya saintis kera babi berasal dari manusia? Jangan-jangan itu alasan babi tidak bisa dimakan gara-gara berasal dari manusia. Kan jadi lawak-lawak kita kawan-kawan. Jadi ini harus kalian perhatikan dengan baik dan benar ya. Kalau ada orang-orang tuh bilang, wah Al-Quran itu sains. Lihatlah bahwa ada api di dalam lautan. Wow, begitulah kan. Kawan-kawan, itu pun pembuktiannya bukan begitu. Lihat dulu tahun berapa Al-Quran yang mereka pegang itu ditulis. Kan 1924. 1924 orang sudah maju. Aduh. Bahkan bulan sabit pun dibilang bulan terbelah, kita nggak tahu ya. Padahal itu memang faktor apa ya, alam ya.